Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 63 dalam buku nyanyian ini, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan terambil dari Mazmur 9 dengan tajuk Tuhan ingat. Mazmur 9, Tuhan ingat. Mazmur 9 adalah Mazmur Daud. Mazmur 9 bertema bahwa Tuhan ada rencana yang indah untuk umatnya. Tuhan ingat umatnya yang mencari Dia dan melindungi mereka dari musuh mereka. Di dalam ayat 10. Tetapi untuk orang fasik, Tuhan akan menghakimi dan menjatuhkan hukuman menurut perbuatan mereka. Di dalam ayat 16. Oleh karena Tuhan ingat kita, Tuhan ingat membela umatnya, apakah sepatutnya respon kita? Apa yang kita harus lakukan? Nomor 1, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita.
Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Daud mengaku bahwa Tuhan layak dipuji dengan segenap hati kita. Jangan menyembah Tuhan dengan sikap aco tak aco. Jangan menyembah Tuhan dengan mulut saja. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kami mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Apabila umat Tuhan ingat ceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka juga memuji Tuhan lewat kesaksian mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah kita sering ingat bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib lewat kesaksian kita? Jika Anda jarang bercerita tentang Tuhan atau kurang tahu apa yang hendak disaksikan, maka ingatlah perbuatan Tuhan yang ajaib lewat mujizat keselamatannya. Bermaksud bersaksi, berceritakan bagaimana Tuhan karena kasih karunia-Nya menyelamatkan Anda dari dosa dan memberi pengharapan yang baru. Kita mau bersukacita dan bersukaria. Ayat 3. Ayat 18 juga berbunyi, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Umat Tuhan, orang sengsara, tidak hilang harapannya. Ayat 18. Oleh itu, firman Tuhan mendorong kita bersukacita dan bersukaria di hadapan Tuhan. Yang keempat, ayat 3 juga. Kami bermazmur bagi nama-Mu. Aku bermazmur bagi nama-Mu. Bernyanyi dan bermazmur adalah respon yang terbaik apabila kita mau memuji Tuhan yang Maha Tinggi. Bermazmur dari hati kita dan jadi berkenan kepada Tuhan. Nomor 2, Tuhan ingat membela kita, umat-Nya, dari musuh kita. Ayat 4 sampai ayat 6. Mazmur 9 ayat 4 sampai ayat 6, firman Tuhan berbunyi, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebab hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Dari ayat 5 berbunyi, Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing sentiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Engkau membela perkaraku dan hakku. Dalam ayat 5. Di tengah-tengah musuh kita, di tengah-tengah orang fasik, si Daud memberi kita harapan karena Tuhanlah hakim yang adil. Tuhanlah yang duduk di atas takhta-Nya. Dari mazmur lain, kita telah membaca dan sadar tentang masalah yang Daud menghadapi bersama musuhnya. Cabaran, rintangan yang dibawa oleh musuhnya Daud. Di dalam Mazmur 9 ini kita belajar bahwa Tuhan membela hak Daud
dan membinasakan orang-orang fasik. Bagaimana bagi kita sebagai umat Tuhan? Kita juga lihat dan saksikan Tuhan membela hak kita sekarang. Penghakiman akan dijatuhkan ke atas orang fasik dalam masa mendatang ataupun pada penghakiman yang terakhir, penghakiman pada hari kiamat, pada penghakiman yang utama. Maka dalam situasi Daud, bagaimana dalam situasi Daud? Daud saksikan Tuhan menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang-orang fasik sehingga nama mereka dihapuskan dari ayat 5 sampai ayat 6. Kita akan terus yakin dan percaya akan Tuhan yang adil. Tuhan akan menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang fasik dan dihapuskannya. Tuhan tidak membenarkan kefasikan terus wujud. Ini kita dapat saksikan dalam sejarah dunia dan kisah-kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Kota-kota yang melupakan Tuhan telah diruntuhkan di dalam ayat 7. Ketiga, Tuhan membela dan ingat orang yang terinjak dan tertindas. Dari ayat 9 sampai ayat 12, firman Tuhan berbunyi, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya." Ayat 9 berbunyi, Dia adalah tempat perlindungan. Dia mendengar teriak mereka, teriak kita, umatnya, dan tidak tinggalkan mereka, tidak tinggalkan kita. Ayat 12. Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Ayat 12. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Daud sadar dan mengerti bahwa Tuhan menolong dan membela bukan karena dia prasangka dan pilih kasih, malah mereka mengenal nama Dia dan ada hubungan intim dengan Tuhan. Ayat 10 berbunyi, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Nama Tuhan yang menyatakan karakter atau sifat Tuhan yang tidak berubah, sifat yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Inilah di dalam nama Tuhan yang kita sanjung tinggi. Ayat 11 berbunyi, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara, oleh karena Tuhan kita ingat dan membela kita, kita patut senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian dan mazmur buat Tuhan. Apabila kita ada hubungan benar dengan Tuhan, kita akan memuji Dia, memasyurkan perbuatannya yang ajaib. Tetapi walaupun kita rasa terinjak dan tertindas, kita tidak takut oleh karena dipenuhi dengan
pujian dan mazmur melihat apa yang akan digenapi oleh janji dan firman Tuhan pada masa mendatang. Daud mendorong kita dan orang lain bermazmur kepada Tuhan dan memberitakannya di antara bangsa-bangsa. Apabila kita memuliakan Tuhan, orang lain juga akan tertarik bersama-sama untuk bermazmur dan menyembah Dia. Haleluya. Untuk ayat 13 sampai 17, saya ingin menarik perhatian Anda kepada dua kumpulan, dua golongan orang dan membezakan antara keduanya. Siapakah dua kumpulan atau dua golongan ini? Satu, pertama, umat Tuhan digelar sebagai orang yang terinjak dalam ayat 12. Dua, bangsa-bangsa di dalam ayat 15 digelar sebagai orang fasik. Ayat 13-14 firman Tuhan berbunyi, "Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu." Umat Tuhan yang sengsara terdapat berada di pintu gerbang, yaitu tempat membuat penghakiman pada zaman dahulu. Apa yang kita harus buat sekarang? Merayulah, berserulah untuk belas kasihan Tuhan. Oleh karena menjadi terinjak dan tertindas, mereka merayu dan berserulah untuk belas kasihan dan keadilan dari hakim, yaitu Tuhan sendiri, pencipta alam semesta yang maha tinggi dan maha kuasa. Dialah hakim agung. Mereka tidak bertindak dengan tangan atau usaha sendiri. Oleh karena percaya yakin dalam Tuhan, mereka berada di pintu gerbang Sion, memuji Tuhan untuk keselamatan mereka. Jadi, bagaimana untuk bangsa-bangsa dan orang fasik? Ayat 15 sampai ayat 17 firman Tuhan berbunyi, "Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri." Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Orang fasik, dalam ayat 15, orang fasik terbenam dalam pelubang yang dibuatnya dan kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ayat 17. Maka dengan itu orang fasik akan terpisah dari hadirat Tuhan. Bagaimana? Apakah beza antara dua kumpulan, dua golongan ini? Yang diselamatkan, yang tertindas bersandar pada Tuhan dalam semua hal, semua perkara. Walaupun tertindas dan mengalami ketidakadilan dari dunia. Golongan kedua yang dihakimi,
orang yang fasik berbuat dan bertindak dengan tangan usahanya sendiri untuk kepentingan sendiri. Yang pertama, dengan iman percaya pada Tuhan untuk pelepasan, untuk pembebasan. Yang kedua, terbenam dalam pelubang dan terjerat dalam perbuatannya sendiri. Untuk mengakhiri, saudara, Tuhan senantiasa ingat dan membela umatnya yang benar menurut perjanjiannya. Tuhan kita ingat perjanjian kita bersama Dia. Umatnya tidak akan ditinggalkan. Yang terinjak dan yang tertindas tidak akan hilang harapan. Dalam ayat 18. Untuk orang fasik, mereka adalah manusia saja. Di dalam ayat 20. Mereka, orang fasik, melupakan Allah. Semoga orang fasik sadar tentang keadaan sendiri yang fana dan datang percaya akan Tuhan Yesus menjadi juru selamat supaya diampuni dosa mereka dan terselamat dari penghakiman. Saudara, selagi ada waktunya, beritakanlah Injil Yesus supaya orang fasik akan bertobat dan percaya Tuhan Yesus untuk keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan hati penuh syukur kami datang kepada hadirat Engkau Tuhan. Waktu kami melihat Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di kolong langit ini. Engkau yang memberi kami manusia hidup nafas. Kami memuji Engkau. Engkau layak disembah dan dipuji. Dalam hidup dan perjalanan kami di dunia ini, menghadapi rintangan, cabaran, rasa terinjak, rasa terjejas. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Mohon Tuhan hulurkan tangan-Mu, karena hari penghakiman tidak lama lagi mendatang. Tuhan, curahkan Roh Kudus, nyatakan kuasa kemuliaan Engkau ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Tabahkan hati kami, kuatkan hati kami untuk ingat janji Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Maha Kuasa, Hakim yang adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Masing-masing sediakan roti dan air. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu nomor 81. Di dalam buku nyanyian ini, nomor 81, lagu rohani, Darah-Mu Menyucikan. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu memberi hidup, Darah-Mu menggantikan korban yang menebusku. Sucikan putih dari salju, Yesusku, Kaulah korban Allah. Amin. Tuhan Yesus
adalah korban Allah, Putra damai, datang ke dunia ini karena mengasihi kita, umatnya, anak-anaknya. Dia mati di salib ganti kita. Tuhan Yesus mati bak kayu gergang, ketegal dosa kita. Darah Yesus dipansu dari tubuh ya, jadi darah gensilan, muai dosa kita. Semina darah Tuhan Yesus, jadi darah gensilan, muai dosa kita. Ukai darah jelu, ukai darah sapi kabin, tang darah Tuhan Yesus, Anak Allah Ta'ala. Mari kita baca dari firman Tuhan terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Nanti kita menyadik kena Buk Kudus dalam jaku iban maca me surat 1 Korin bagi 11 ayat 23 datai 25. Bermula dari ayat 23, firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa dan menerima roti dan air. Bapa, kami bersyukur. Berkatilah roti dan air dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena Bapa mengutus anak-Mu, putra-Mu yang tunggal, yaitu Putra damai, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mati di salib untuk dosa kami dan penyakit kami. Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberi kami hidup yang baru dan pengharapan. Aku menerima dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dan Penglepas kami. Kami hidup bertuai ke Tuhan. Kami berdoa dan bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sekarang kongsikan pengumuman. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan misbah rumah tangga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan misbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2,
Jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama duduk di ruang tamu menonton program dalam TV bersama. Nombor 3, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nombor 4, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Nombor 5, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Nombor 6, mesyuarat umum tahunan pada hari Ahad 7 hari bulan November tahun 2021, iaitu hari ini. Selain daripada siaran khotbah firman Tuhan pada hari Minggu, kita juga mengadakan mesyuarat umum tahunan pada 7 hari bulan November. Hari ini, jam 10 pagi menggunakan Zoom. Mesyuarat umum tahunan ini akan dijalankan menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Cina. Kita akan postkan tautan di dalam WhatsApp group untuk jemaat masing-masing. Kita mengalu-alukan saudara kalian untuk menyertai mesyuarat melalui online di alam maya. Harap maklum. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati, Tuhan melindungi saudara dan keluarga sekalian di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.